Lalu pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus seorang dokter yang mencabuli seorang ibu hamil, kami sudah terhubung dengan Ibda Adi Susilo, Kasih Humas Polres Garut. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Mbak. Ya, Pak Adi, bagaimana hasil pemeriksaan dari Dokter MF sejauh ini Pak? Mohon maaf, suaranya kurang jelas ya sebentar. Baik. Bagaimana Pak hasil pemeriksaan dari Dokter MF sejauh ini Pak? Hasilnya seperti apa? Saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Sambil hari ini kita juga kedatangan dari Kementerian Kesehatan untuk mengkoordinasikan masalah tersebut. Oke, Pak Adi, untuk pemeriksaannya ini didampingi oleh Kementerian Kesehatan ya Pak? Bukan, maksudnya gini, berdasarkan pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, bahwa untuk tenaga medis yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan diduga tindakan pidana, maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Majelis Disiplin Profesi. Oke, baik Pak Adi, tentunya kita juga masih akan terus mendalami kasus ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan juga sudah ada narasumber lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Apa kabar Indonesia yang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, perbuatan yang dilakukan Dr. Priguna serta Dr. MF seakan mencoreng begitu agungnya profesi dokter. Untuk membahas aksi cabul serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua oknum ini, di studio kami sudah hadir Dr. Nasar, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Dan kami juga masih terhubung bersama dengan Kasih Humas Polres Garut, Pak Adi. Dan kita akan tanyakan dulu dalami tentang kasus ini bersama dengan Dr. Nasar. Dr. Nasar, kita tentu turut prihatin dan turut bersedih atas apa yang terjadi kepada korban-korban dari oknum-oknum dokter tersebut. Sebagai dokter senior, bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, sebetulnya hukum positif kita sebetulnya telah mengatur hal ini atau mengantisipasi hal ini dengan sangat baik. Kalau kita lihat pembuat undang-undang telah melihat bahwa tindak pidana kejahatan seksual seperti yang dilakukan atau dipercontohkan oleh dua dokter ini pada kita, ini sebetulnya menunjukkan bahwa tindak pidana seksual ini memang diatur dengan baik. Kalau kita lihat KUHP kan pasal 285, pasal 285 itu ancamannya 12 tahun penjara, yaitu melakukan kekerasan seksual, memaksa melakukan kekerasan seksual pada wanita ya, atau ya pada wanita yang bukan istrinya, dan diartikan itu ada penetrasi ke dalam, dan itu di luar perkawinan, itu ancamannya 12 tahun penjara. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pada pasal 6C itu menyatakan bahwa ancaman hukumannya juga 12 tahun kalau melakukannya itu pada orang yang tidak berdaya, pingsan, atau ya dibuat seperti kasus yang terjadi di Bandung ya. Seperti kasus yang terjadi di Bandung. Kita sangat prihatin terhadap hal ini. Tapi juga kita juga melihat ancaman hukuman ini menjadi lebih tinggi pada pasal 15 undang-undang yang sama, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kalau itu dilakukan oleh profesi, oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan sebagainya. Artinya ancaman hukumannya ditingkatkan menjadi 15 tahun. Nah, tapi persoalannya begini, ini perlu kita dudukan bersama. Ini saya terima kasih media, dalam hal ini TV One, pelopori diskusi seperti ini. Perbuatan ini adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang sebetulnya jujur ingin dikatakan bisa terjadi pada siapapun juga. Iya. Hakim-hakim korupsi, padahal dia diharapkan tidak boleh korupsi, dia adalah benteng terakhir. Orang bea cukai, korupsi imigrasi dan sebagainya hampir semua terjadi.
Khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual ini kita lihat terjadi di mana-mana. Guru agama, Iya. pastor, Dari ulama, lingkungan-lingkungan yang semua harusnya orang melindungi, ya? bisa. Padahal ini menurut tadi saya sebut, menurut pembuat undang-undang, ini adalah sebuah kejahatan yang merendahkan martabat dan harkat manusia, Oke. terutama perempuan. Oleh karena itu, saya pikir sebagai seorang yang berpendidikan dokter, saya merasa mereka ini harus diberi hukuman yang berat, maksimal, harus. Dok, tapi kan kalau dilihat ya, akhir-akhir ini rasanya tuh kasus banyak sekali di Bandung, kemudian juga ada di Garut. Tapi dok, ini seolah juga mencoreng tadi ya profesi dari dokter itu sendiri. Nah, kemudian dok, sebelumnya kan kedua dokter ini juga seperti kita ketahui sudah menjalani sumpah. Tapi mengapa ini dok bisa melakukan hal ini begitu? Benar, dok? Ini saya terima kasih. Ini pertanyaan sangat baik. Khusus untuk profesi dokter, ini perbuatan ini tidak sama dengan perbuatan itu kalau dilakukan oleh profesi lain. Karena profesi dokter itu dia mengangkat sumpah. Saya akan memperlakukan pasien saya dengan standar tertinggi. Saya menghargai martabat kemanusiaan pasien saya dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dia tidak lakukan itu. Padahal profesi ini profesi luhur. Dia diberi kesempatan, preferensi yang tinggi. Buka bajunya, saya mau periksa, dan sebagainya. Jadi sebetulnya itulah sebabnya saya mengatakan tadi mereka ini harus diberi hukuman yang berat. Karena selain dia melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, dia juga secara nyata dan tegas melakukan pelanggaran terhadap norma etik, norma kepatutan, dan norma disiplin yang ada yang hidup dalam budaya masyarakat. Oke, Dokter Nasar. Oke, kita juga saat ini terhubung bersama dengan Kasih Humas Polres Garut untuk mengetahui bagaimana proses hukum yang dijalani oleh Dr. MF. Selamat siang, Pak Adi. Selamat siang, Pak. Oke, Pak Adi, sejauh ini bagaimana kondisi dari Dr. MF? Apakah ada penjelasan-penjelasan yang telah dia sampaikan kepada tim penyidik? Saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terduga pelaku tersebut, dan kami juga saat ini masih sedang menerima dari Kementerian Kesehatan karena dalam pasal 308 Undang-Undang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap tenaga medis yang dalam melaksanakan profesinya melakukan atau diduga melakukan tindak pidana harus ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Oke. Baik Pak Adi, kemudian sudah adakah pengakuan dari yang bersangkutan? Tapi jangan dulu jawab Pak Adi dan juga Pak Nasar, tentunya kita juga masih akan terus kembali berbincang dengan dialog ini. Bapak-bapak. Betul sekali, tapi pemirsa apa kabar Indonesia yang harus jeda terlebih dahulu? Saja kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.